Kini kita masuk kepada faslun fil istinja'i, fasal tentang istinja. Yajibul istinja'i yajibu la 'alal faur bal inda khasyati tanajjusi ghairi mahallihi wa inda iradati nahwi shalah al istinja. Wajib istinja. Hukum istinja ini wajib. Apa yang mewajibkannya? Karena kalau nggak istinja nggak sah salatnya. Kalau tidak istinja tidak sah salatnya. Jadi hukum istinja ini wajib. Setelah buang hajat, tahu sunnahnya, setelah buang hajat ngapain? Istinja. Bahasa kita cebok. Jangan sampai tak diajari anak-anaknya untuk istinja. Haram, berdosa kalau habis buang air kecil, buang air besar tak istinja. Oh, banyak tuh. Supir-supir busnya kah, supir truknya kah, supir angkotnya kah. Nah, di tengah jalan turun, buang air kecil, naik lagi langsung. Nah, berdosa tuh. Kalau udah nggak istinja, mohon maaf, celana dalamnya pasti bernajis. Cuman lagi sholatnya, ya memang tak sholat dia, Ustaz. Nah. Jadi ini juga yang harus kita perhatikan sama anak-anak kita. Kasih tahu istinja itu wajib. Jangan sampai tak istinja. Nah, min kulli ratbin kharijin min ahadis sabilaini, dari segala sesuatu yang basah, yang lembab, yang keluar daripada dua jalan. Nah, bil ma'i au bil hajari, istinja ini boleh dengan air ataupun dengan batu. Au jamidin tahirin, atau benda yang suci, benda padat yang suci, nah, yang bisa menghilangkan najis dan tidak dihormati. Nah, jadi ketika kita buang air kecil, buang air besar, kalau yang keluar itu lembab atau basah, maka wajib istinja. Tapi kalau yang keluar itu kering, tidak ada basah-basah atau lembabnya, maka sunnah saja istinja. Kencing, buang air kecil, yang keluar air basah, wajib istinja. Buang air besar, yang keluar kotoran lembab, wajib istinja. Tapi misal ada orang yang ketika buang air kecil, yang keluar itu batu karangnya, ada penyakitnya, batu karang di saluran kemih itu, mengkristal air kencing itu, Bang. Jadi akhirnya waktu keluar, kristal itu yang keluar, batu yang kecil tuh kadang sebesar beras katanya. Itu sakitnya luar biasa. Tapi keluar itu nggak ada basah-basahnya, misal saja. Maka nih istinjanya sunnah saja, tidak wajib karena tidak ada yang mengotori. Tapi jarang lah itu kejadian. Nah, kemudian istinja ini boleh dengan apa? Nah, boleh dengan air atau batu. Perhatikan, untuk istinja dengan air atau batu ini tidak seperti wudhu dengan tayamum. Kita tahu tayamum itu adalah bersuci dengan tanah pengganti dari wudhu. Kapan boleh tayamum? Kalau tidak ada air, kan gitu. Tapi kalau untuk masalah istinja ini beda. Dikatakan boleh istinja dengan air atau dengan batu. Kapan boleh istinja dengan batu? Kapan saja. Walaupun ada air, boleh istinja dengan batu. Itu memang pilihan, bukan urutan. Kalau tak ada air baru istinja dengan batu, tidak. Seandainya ada orang buang air kecil di tepi sungai, lalu dia istinjanya dengan batu, boleh kan? Padahal sungai kan banyak air. Nah, itu tadi. Jadi ini difahamin. Walaupun ada air, boleh istinja dengan batu. Dan yang semisal dengan batu itu adalah segala sesuatu yang termasuk benda padat yang bisa menghilangkan najisnya. Tisu boleh, kain boleh, dedaunan boleh, kertas silahkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan istinja dengan batu. Artinya dengan segala benda padat yang bisa menghilangkan najis. Nah, ini dipahami. Makanya toilet sekarang tuh pakai tisu ya, bukan batu. Nah, tapi boleh.
dengan catatan ghairi muhtaramin. Janganlah pula sesuatunya itu yang dihormati. Kalau sesuatunya yang dihormati, maka tak sah istinjanya. Memang dia benda padat, bisa untuk menghilangkan najis. Tapi perkara itu makanan manusia misalnya, tak boleh istinja misalnya pakai roti kering. Tak boleh. Tak sah, lagi berdosa. Nah, jadi yang dimaksud dihormati ini segala makanan jin dan makanan manusia. Istinja pakai tulang nggak boleh. Kenapa? Karena tulang itu makanan jin. Nah, tulang itu makanan jin. Nah, jadi kalau kita buang bekas-bekas makan ayam, makan ikan itu sebenarnya dimakan sama jin. Tapi wallahu a'lam bagaimana caranya. Yang jelas dikatakan oleh Rasulullah itu adalah makanan jin. Nah, sekarang orang bikin semuanya crispy, sampai tulang pun tak bersisa. Nah, jinnya nungguin dah tak kebagian. Kayak mengamuk, dia banyak orang kesurupan, kelaparan kan? Nah, jadi tak boleh istinja dengan itu. Nah, dengan segala makanan manusia itu tak boleh. Tapi ini kalau seandainya kita ada di hutan, di semak-semak, payah juga. Orang Indonesia semua dimakan. Nah, mau istinja pakai daun melinjo. Daun melinjo katanya bisa dimasak, ya. Nah, di sayur. Mau istinja pakai rerumputan, pohon pakis atau apa, dimakan juga sama orang. Istinja pakai bambu makanan orang. Rebung itu dimakan. Orang Indonesia, Pak, semua dimakan, Pak. Asal lunak, bisa dikasih garam, nah dah jadi makanan. Carilah yang memang nggak dimakan. Nah, daun apalah yang bukan makanan manusia? Daun pisang lah ya. Atau daun pisang pun udah jadi makanan juga. Bisa juga diolah. Masya Allah, ngeri betul. Nah, jadi carilah yang memang tak dimakan manusia. Nah, itu alat istinja yang boleh. Nah, wa yusannul jam'u bainahuma, dan boleh dan disunnahkan istinja itu memakai keduanya. Nah, perhatikan. Nah, cara istinja ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bagus itu adalah istinja dengan 2 alat tersebut. Batu iya, air juga iya. Kalau sekarang tisu iya, air juga iya. Ini yang paling bagus, pahalanya paling besar. Minta izin, mohon maaf, habis buang air kecil, ambil tisu, elapkan kemaluan tadi dengan tisu, buang tisunya, kemudian siram dengan air. Ini yang pahalanya paling besar. Tingkatan kedua, itu adalah dengan air saja. Dengan air saja. Tingkatan ketiga yang paling bawah, tapi sah juga, itu adalah dengan batu saja atau dengan tisu saja. Nah, jadi nanti kalau seandainya mau yang paling besar pahalanya, pergi kamar mandi bawa batu, Pak. Nah, usapkan dulu dengan batu, baru susul dengan air. Ini paling besar pahalanya. Nah, walau bijamidin mutanajjisin duna salasi masahan. Fa inik tasara ala ahadihima fal afdalul ma'u. Nah, tapi kalau mau pilih, mau pakai air saja atau tisu saja, yang lebih afdal adalah air saja. Makanya tadi jadi urutan kedua. Nah, kemudian wa syartul hajari alla yajifan najisu wala yantaqila wala yatra'a najisun akharu wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu wala yusibahu ma'un. Nah, ini pembahasan terakhir. Ini mohon izin kalau seandainya agak diajak berpikir, tapi karena memang fikih ini seperti ini, Pak. Pertama, kita harus paham pengertian istinja. Pengertian istinja adalah
membersihkan kubul dan dubur dari najis yang keluar dari kubul dan dubur. Itu pengertian istinja. Sekali lagi ya, pengertian istinja adalah membersihkan kubul dan dubur dari najis yang keluar dari kubul dan dubur. Kalau tak sesuai dengan definisi ini, berarti bukan istinja. Kalau bukan istinja, tak boleh dielap-elap saja dengan tisu atau batu. Ini contoh bandingannya. Membersihkan najis itu harus dengan air. Misal tangan kita kena tai burung, diberain burung nih tangan, akhirnya sini berlumuran dengan tai burung tadi. Najis nggak tuh? Najis. Kita mau sholat nih, kita ambil tisu, kita elap-elap nih, ambil elap lagi sampai hilang. Dah habis itu sholat, sah nggak? Sah nggak sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena najis yang seperti itu harus pakai air, nggak boleh dielap-elap saja. Nah, yang boleh menghilangkan najis dengan dielap-elap saja dengan tisu atau batu atau kain hanya istinja. Nah itu. Selain istinja harus pakai air membersihkan najis. Cuma istinja lah yang boleh pakai batu karena contohnya langsung ditunjukkan Rasulullah. Nah, sekarang kalau tidak masuk dalam definisi istinja, maka bukan sesuatu yang dibolehkan dengan tisu. Misal ada orang tak sengaja diduduinya air kencing anak kecil, nggak tahu dia di keramik tuh menggenang air kencing anak kecil, duduk dia di atasnya, ngerembeslah ke duburnya kan gitu. Baru tengoknya, basah apa ini? Kata orang tuh, oh itu tadi anak kencing, situ air kencing tuh. Wajib nggak dibersihkan duburnya? Wajib. Waktu dia membersihkan duburnya, istinja bukan dong? Bukan. Karena najisnya bukan keluar dari duburnya. Paham ya? Boleh pakai tisu tuh? Tak boleh karena bukan istinja. Nah, yang kedua, ada orang buang air besar, ternyata jatuh kotorannya kena ke tumitnya. Tumitnya wajib dibersihkan nggak tuh? Wajib kalau mau sholat. Dia ambil tisu, dia elap tumitnya pakai tisu. Suci nggak nih tumitnya? Tidak. Kenapa? Karena bukan istinja, bukan bersihkan dubur. Walaupun najisnya keluar dari dubur, tapi bukan dubur yang dibersihkan, tumit yang dibersihkan. Maka oleh sebab itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya boleh istinja dengan tisu. Pertama, najisnya jangan kering. Kalau najisnya kering tak bisa diambil pakai tisu. Yang kedua, jangan berpindah najisnya dari kubul dan dubur. Kalau sudah berpindah, bukan istinja lagi namanya. Bisa paham ya? Jadi ini yang agak payah. Janganlah disediakan di tempat itu cuma tisu saja. Karena nanti kalau cuma disediakan tisu, buang air kecil lah, ternyata kena jempol kakinya, air kencing tadi. Yang ada cuma tisu, dia ambil tisu, dia elap-elap jempol kakinya. Suci nggak jempol kakinya? Tidak, bukan istinja tuh jempol kakinya. Tapi kalau kemaluan depannya yang dia elap-elap pakai tisu, suci nggak tuh? Suci, boleh dibawa sholat, boleh. Tapi jempolnya nggak bisa, karena bukan istinja. Mohon maaf, lagi buang air besar, tambah masuk angin lagi pula. Nah, akhirnya kena ke betis. Dia ambil tisu, dia elap gitu. Nggak suci itu betisnya, karena bukan istinja. Kalau duburnya yang dia elap, iya boleh. Karena itu istinja. Maka paham nih ya. Jadi payah sebenarnya kalau istinja pakai tisu itu saja. Nah, bisa paham nih ya. Nah, jadi
tinggal lagi batasannya. Batasan sesuatu atau najis itu dikatakan sudah melewati sehingga nggak boleh lagi diusap tuh mana? Mohon maaf, kalau kemaluan laki-laki yang depan, kalau air kencingnya sudah lewat dari hasyafah. Hasyafah itu kepala kemaluan. Udah paham lah ya saya bahasakan begitu. Kalau air kencingnya sudah lewat dari kepala kemaluan, yang lewat dari kepala kemaluan harus pakai air, nggak boleh pakai tisu. Tapi kalau memang dia buang air kecil, tak kemana-mana yang basah, cuma kepala kemaluannya saja, ambil tisu lap-lap udah sah istinjanya. Paham ya? Tapi kalau kena ke betis, ke paha, ke jempol kaki, atau mohon maaf ke batang kemaluan yang lewat dari kepala kemaluan, itu semua harus pakai air. Kalau dubur mana batasannya? Yang masih boleh diusap dengan tisu saja, tak mesti sampai pakai air. Saya mau cari bahasa yang agak halus. Mana-mana yang bersentuhan ketika kita berdiri, mohon maaf, papan dubur kita kan ada dua. Paham maksudnya ya? Papan dubur kita ada dua. Ketika kita berdiri, mana-mana yang bersentuhan, itulah batas yang masih boleh diusap dengan tisu. Paham tuh kalau begitu ya bahasanya. Nah, karena beda kalau lagi jongkok sama berdiri. Mana-mana yang bersentuhan ketika kita berdiri, itu masih boleh diusap dengan tisu. Yang sudah lewat dari situ harus pakai air. Nah, bisa paham ya? Nah, yang kedua, itu yang ketiga, syarat yang ketiga, jangan ada najis lain atau benda bernajis lain yang datang ke kubul atau dubur. Ini saya contohkan. Ada orang misalnya perutnya luka. Perutnya luka. Dia buang hajat. Ternyata waktu jongkok terbuka lukanya, mengalir darahnya sampai ke kubulnya. Ini nggak boleh lagi pakai tisu. Kenapa? Karena sudah ada najis yang bukan berasal dari dubur. Sama kayak tadi contohnya, kan istinja tuh najisnya harus yang keluar dari dubur. Ini sudah bukan najis yang keluar dari dubur sampai situ, harus pakai air, nggak boleh pakai tisu saja. Paham ya? Nah, yang kedua, tak boleh ada benda bernajis lain yang sampai ke dubur. Contohnya berkeringat punggungnya, ngalir keringatnya sampai ke dubur. Ini keringat begitu kena kotoran yang ada di dubur, keringatnya apa? Najis. Berarti ada benda bernajis yang lain yang bukan keluar dari dubur, harus pakai air, nggak boleh pakai tisu. Mohon maaf lagi contoh yang saya katakan, makanya kita payah untuk memadakan dengan tisu saja. Buang air besar, jatuh kotorannya ke genangan air, airnya naik muncrat ke atas, kena lagi duburnya, itu harus pakai air, nggak boleh pakai tisu, karena sudah ada benda asing yang bernajis yang ngenakan ke situ lagi. Nah, bisa paham nih. Nah, jadi jangan pakai tisu saja, jangan ikuti orang barat tuh, sudah. Nah, nanti kalau jadi pengusaha hotel kah, pengusaha apapun lah yang ada menyediakan toiletnya, jangan lupa kasih tempat tampungan air. Nah, kita orang timur bukan orang barat, paling puas tuh pakai bak, pakai ember tuh udah paling puas. Nah, daripada cuma pakai tisu saja. Nah, mending masih disediain yang pakai semprot-semprotan tangan tuh. Ini ada beberapa toilet semprotan tangannya pun udah tak ada. Nah, saya pernah mau buang air besar tuh, toilet duduk. Nah, saya tengok, mana semprotannya ini? Tak ada, cuma dikasih tisu. Rupanya ada tombol di toilet tuh, dipejet, turun dia, cers, nembak. Kalau pas, kalau tak pas, kalau pakai semprotan kan kita yang atur ya. Kalau itu kita terpaksa bergeser-geser supaya pas. Wah, nggak pas, entah kemana-mana jadinya. Allah. Itu kalau yang dari kampung mau terkejut-kejut kalau sampai kayak gitu.
Udah yang biasa sajalah. Paling enak tuh pakai bak mandi kasih gayung, kasih air, udah puas kita begitu. Nah, syarat terakhir harus 3 kali usapan kalau pakai batu. Walaupun satu usapan itu sudah bersih, tapi harus 3 kali usapan. Nah, inilah dia syarat istinja dengan itu. Ini mohon maaf terakhir, masih berkaitan dengan ini. Sebenarnya emak-emak sekarang nih juga mungkin termasuklah emak-emak dulu. Kalau anak bayinya umur sebulan, 2 bulan buang hajat, itu kan dicebokkannya pakai apa, Bu? Tisu kering atau tisu basah? Tisu basah. Berarti sudah ada cairan lain yang sampai ke situ. Itu sebenarnya nggak suci itu anak. Cuma karena anak itu tak sholat, ya udahlah, tak masalah. Tapi waktu dielap, mana yang kena tisu basah tuh sebenarnya jadi najis semua tuh. Nah, itu tadi. Jadi kalau tangannya basah megang anak tuh jadi benajis lagi tangan. Nah, paha-pahanya segala macam. Kalau pakai tisu kering, ya sebenarnya memadai itu tadi. Kalau nggak lewat ya, tapi kalau dia pakai pampers biasanya udah lewat sana sini tuh. Itu kalau pakai tisu basah belum memadai untuk istinja si anak. Tapi karena anak ini tak sholat, ya nggak berdosa dia. Nah, cuma itu cuma sebagai ilmu dari kita. Sebenarnya kalau istinja dengan tisu basah itu tak sah istinja. Nah, itu saja. Ya. Insyaallah sampai sini kaji kita. Nanti akan datang kita masuk kepada babu mujibul ghusli, bab tentang perkara yang mewajibkan mandi, insyaallah. Nah, iya, boleh.